Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Di bulan suci ini, umat Islam akan berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah dan amalan-amalan baik, serta berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada bulan ini, pintu rahmat akan dibuka sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan, umat Islam akan berpuasa dari fajar hingga waktu maghrib, menahan lapar dan haus, serta menahan hawa nafsu dan amarah, agar mendapatkan kesempurnaan dalam beribadah, dan juga untuk melatih pengendalian diri, yang semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan juga memiliki sejumlah peristiwa penting yang sangat bersejarah bagi umat Muslim, khususnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa itu bahkan berpengaruh pada peradaban umat Islam hingga saat ini. Kita sebagai umat Muslim, sudah sepantasnya mengetahui tentang peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Berikut adalah beberapa peristiwa penting di bulan Ramadan yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Karena Al-Quran merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Secara garis besar, peristiwa diturunkan Al-Quran dibagi menjadi dua proses. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah inilah yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Sedangkan dari Baitul Izzah ke bumi disebut dengan Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam dua periode, yakni periode Mekah, yang disebut ayat Makkiyah, dan periode Madinah yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan, dan tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini, terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir Al-Quran yang turun adalah surat Al-Maidah ayat kelima. 2. Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama yang dilakukan oleh umat Muslim. Perang ini dikenal sebagai Ghazwah Badar Al-Kubra, yakni perang yang menandai awal kejayaan kaum Muslim. Perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, tepatnya 13 Maret 624 Masehi. Di saat kaum muslimin sedang berpuasa. Ada beberapa sebab yang memicu lahirnya Perang Badar. Setidaknya terdapat 3 sebab, yaitu, pertama, pengusiran terhadap umat Islam dari Makkah. Selain mengalami pengusiran, umat Islam tidak jarang diperlakukan buruk dengan ditindas, disalimi bahkan dirampas harta bendanya oleh kaum kafir Quraisy. Kedua, penindasan yang diterima oleh umat Islam. Kendati telah melakukan hijrah ke Madinah, penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy masih dialami umat Islam. Kaum muslimin yang berdagang kerap disiksa dan dirampas barang dagangannya. Ketiga, sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy. Perang Badar lahir salah satunya disebabkan perilaku keji kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, Rasulullah mempersiapkan umat Islam untuk memberi pelajaran kepada kafilah dagang Quraisy yang akan bertolak ke Makkah. Dalam perang ini, jumlah pasukan Muslim sangat tidak sebanding dengan musuh. Rasulullah membawa pasukan sebanyak 313, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.300 pasukan. Namun, dengan izin Allah, tentara Muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. 3. Fathu Makkah. Peristiwa selanjutnya adalah Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah, yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Peristiwa ini juga merupakan titik pijak umat Islam pulang ke Ka'bah dan Makkah, tempat di mana Nabi Muhammad dilahirkan dan Islam bermula.
Sebab terjadinya Fathu Makkah adalah bermula dari pengkhianatan kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi 4 poin, di antaranya kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata selama 10 tahun. Namun pada tahun kedua atau 8 Hijriah perjanjian itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Bakar, yang bersekutu dengan kafir Quraisy. Mereka menyerang Bani Huza'ah yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya pengkhianatan perjanjian yang dilakukan kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan perlengkapan perang, dan berangkat ke kota Makkah, untuk melakukan penyerangan ke kota Makkah, dalam rangka Fathul Makkah penaklukan kota Makkah. Dengan kekuatan penuh, kaum muslimin membuat gentar para pemimpin Quraisy, dan kota Makkah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW pada saat bulan Ramadan tanpa ada perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Dengan peristiwa Fathu Makkah ini, Allah menyelamatkan kota Makkah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman, menjadi kota bernafaskan Islam, dengan ruh tauhid dan sunnah. Dengan peristiwa Fathu Makkah ini, Allah mengubah kota Makkah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. 4. Wafatnya orang-orang terdekat Nabi. Bulan Ramadan juga merupakan bulan kepergian orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Wafatnya insan-insan terkasih Rasulullah SAW adalah ujian kesabaran untuk Rasulullah SAW. Tahun kesedihan dan terberat yang dialami Rasulullah SAW ini dikenal dengan sebutan Amul Huzni. Keadaan ini terjadi pada tahun ke-10 nubuah, kenabian. Saat itu Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang tercintanya sekaligus, yakni Abu Thalib sebagai paman dan sang istri tercinta, Sayyidah Khadijah. Abu Thalib meninggal di usia 80 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah meninggal ketika usia 65 tahun pada tanggal 10 Ramadan, atau 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itulah beberapa kejadian di bulan Ramadan semasa Nabi Muhammad masih hidup. Semoga dengan kejadian-kejadian itu kita dapat mengambil hikmahnya, dan dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.